Baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obat pembangunnya. Shalom, halo teman-teman. Apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Oleh karena itu, mari selalu kita mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan, walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan masalah wabah COVID-19 yang mengharuskan kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah dari rumah. Tetapi yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan saya dan teman-teman semua. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk boleh bersekutu bersama-sama dalam pelayanan pemuda Jemaat Gemim Nasaret. Dan oleh karena itu Tuhan, dari rumah kami masing-masing, dengan iman kami percaya lewat Roh Kudus-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menyertai kami dalam persekutuan ibadah pemuda Jemaat Gemim Nasaret pada saat ini. Dan oleh karena itu Tuhan, biar persekutuan ibadah pemuda jemaat hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan pengantaran Roh Kudus. Amin. Kasih setiamu yang aku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi
Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap dan sedia untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Diberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Imelda Puluhan Tadanugi, yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius 18 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastinya kita tidak menginginkan berada dalam situasi kondisi yang disebut dengan hilang ingatan atau amnesia. Semua orang pastinya selalu menginginkan kita punya memori yang sangat kuat tentang masa-masa kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Terlebih ketika kita menjalani masa muda, masa yang sangat indah, kita berharap agar hal-hal yang telah kita lalui, yang telah kita lakukan dalam kehidupan di masa muda itu tetap akan kita ingat sampai dalam masa lanjut usia dalam perkenan Tuhan. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi tahukah saudara bahwa ada satu amnesia yang sangat penting untuk tetap kita miliki dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus? Apa itu? Yakni amnesia atas kesalahan orang terhadap diri kita. Kita harus berupaya untuk menghilangkan memori atau menghilangkan ingatan atau melupakan akan kesalahan orang terhadap diri kita. Mungkin masa lalu kita pernah terluka, tersakiti akan perilaku kata-kata yang tidak baik. Mungkin orang tua kita pernah berperilaku kasar dan menyakiti, melukai kita. Mungkin saudara kita pun pernah mengeluarkan kata-kata dan sikap yang tidak baik dan melukai kita, membuat kita sakit hati. Mungkin sahabat yang kita percaya pun telah membuat kita hilang kepercayaan dengan sikapnya, dengan kata-katanya, sehingga pada akhirnya membuat kita terluka. Atau mungkin juga mantan pacar kita telah melukai kita, sehingga kita pernah berada dalam kondisi yang tersakiti, tersudutkan, harga diri yang direndahkan atau disepelekan. Hal-hal seperti itu membuat kita merasa sulit untuk melupakan akan kesalahan terhadap diri kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sesungguhnya saat ini mau mengingatkan kita, tapi juga memberikan satu motivasi iman. Kita mau belajar dan berupaya untuk melupakan kesalahan orang. Tuhan Yesus katakan, bukan 7 kali kita akan mengampuni saudara kita, tetapi kita akan mengampuni sebanyak 70 kali 7. Artinya apa? Sebanyak apapun dan sebesar apapun kesalahan yang telah diperbuat orang terhadap diri kita, kita akan dengan mudah melupakan sehingga pada akhirnya bisa mengampuni mereka dalam ketulusan. Satu hal yang menjadi ganjalan bagi orang percaya untuk mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah adalah karena kita masih punya memori yang sangat kuat atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang. Hati kita masih sangat terluka. Diri kita masih sangat terluka akan perilaku, perkataan yang tidak baik, yang kasar, sehingga pada akhirnya kita sulit untuk memaafkan ataupun mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita.
Tetapi ingat saudaraku, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi tumbal atas dosa manusia dan dunia. Karena apa? Allah mau menjadi amnesia, Allah mau melupakan kesalahan besar yang telah dilakukan oleh manusia. Karena kita berada dalam posisi terancam oleh kuasa maut. Tetapi kita bisa dibebaskan dari dosa, ancaman kuasa maut bisa dibebaskan dari kehidupan kita. Karena Kristus telah menjadi tumbal. Allah mau melupakan dosa manusia, dosa saya dan saudara-saudara, sehingga pengampunan diberikan. Lalu mengapa kita tidak adil terhadap Allah? Allah telah rela mengampuni kita sebesar apapun dan berkali-kali kita melakukan kesalahan. Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang bersalah kepada kita? Mari kita berupaya untuk melupakan kesalahan orang. Mari kita akan menjadi amnesia atas sakit hati yang kita alami karena sikap orang atau perkataan orang, agar kita sanggup untuk mengampuni mereka. Kita punya hati yang seluas-luasnya memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita setelah doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyertai pelayanan pemuda Jemaat Gemim Nasaret. Ketika kami boleh melaksanakan persekutuan ibadah lewat video ini dan bisa terlaksana dengan baik, kami percaya itu semua hanya karena campur tangan-Mu dalam pelayanan ini. Terima kasih juga untuk yang kekasih Ibu Pendeta Imelda Puluanta Danugi yang sudah menjadi saluran berkat kami pada saat ini ketika diingatkan kembali lewat kebenaran firman, di mana kami sebagai anak-anak muda, walaupun banyak hal pahit yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, tetapi kami mau belajar untuk amnesia terhadap sakit hati yang kami terima lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika Engkau boleh mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami, biar kami juga boleh untuk mau belajar seperti Engkau, mengampuni dan mengasihi, mencintai orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami jadi anak-anak muda yang benar-benar
menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, menjadi surat terbuka dimanapun kami pergi dan berada. Ibu Pendeta Imelda Poluanta Danugi diberkati di dalam nama Yesus Kristus, diurapi biar dia jadi gembala yang baik, menjadi berkat dan teladan di tengah-tengah pelayanannya di Jemaat Gemim Nasaret. Diberkati ibu beserta keluarga Poluanta Danugi. Terima kasih Tuhan, seluruh pemuda Jemaat Gemim Nasaret, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar kami selalu tetap taat dan setia untuk boleh memberi diri dalam pelayanan, selalu mengikuti persekutuan ibadah, dan juga menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, masa depan kami tahu Engkau merancangkan yang terbaik buat kami semua. Diberkati dalam nama Yesus Kristus Jemaat Gemim Nasaret, biar para pelayan yang ada, pelsus yang ada, diberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan Jemaat Gemim Nasaret. Seluruh anggota jemaat, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pembangunan gedung gereja, kami percaya Engkau yang menyertai, sehingga setiap donatur yang ada, biar tergerak hati untuk boleh membantu pembangunan gedung gereja. Dan biar semua anggota jemaat merasa memiliki dan boleh ada dalam pembangunan gedung gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biar lewat pembangunan gedung gereja ini boleh menjadi alat kesaksian bagi kami semua anggota jemaat lewat iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bangsa dan negara kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Para pemimpin kami, pemimpin pemerintahan yang ada, diberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan bijaksana dan penuh hikmat daripada-Mu, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini Tuhan, kami harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Tetapi kami percaya keadaan ini, virus ini akan cepat berlalu karena Engkau menyertai kami semua. Diberikan kuat, sehat, dan selalu dibentengi, biar kami dijauh-jauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Biar kami banyak belajar dari kejadian yang ada saat ini, kami boleh tetap teguh dalam iman percaya kami boleh lebih mendekatkan diri untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan selalu berdoa dan juga mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, para pasien yang terkena wabah virus COVID-19 ini diberkati di dalam nama Yesus Kristus, disembuhkan, dan mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa yang selalu menyertai mereka. Diberkati para tim medis, dokter, alat-alat yang digunakan, obat-obatan yang diperlukan, biar Engkau sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan ini, biar pelayanan ini berkenan di hadapan Engkau, berbau harum di hadapan Engkau, dan menjadi berkat bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Jika ada teman-teman pemuda yang belum sempat mengambil bagian, biar Engkau gerakan hati mereka sehingga boleh bersama-sama dalam pelayanan persekutuan ibadah pemuda jemaat lewat video ini Bapa. Untuk Komisi Pemuda Jemaat Gemim Nasaret, diberkati di dalam nama Yesus Kristus, diberikan semangat dan juga hikmat kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab terhadap pelayanan ini Bapa, sehingga kami semua boleh selalu memberi diri dalam pelayanan pemuda Jemaat Gemim Nasaret. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami tutup persekutuan ibadah ini dan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena ibadah kita boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Nah, saya mewakili Komisi Pemuda Jemaat Gemim Nasaret Teleng Tingkulu Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang boleh meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama-sama. Jaga kesehatan teman-teman dan tetap di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.